Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ayub 1 ayat 21. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang iman yang melampaui kehilangan. Ayat ini adalah salah satu pernyataan iman yang paling radikal dan sulit dalam seluruh Alkitab. Ayub baru saja mengalami hari terburuk dalam hidupnya. Ia kehilangan seluruh kekayaannya, pelayan-pelayannya, dan yang paling menghancurkan hatinya, ke-10 anaknya meninggal dalam satu hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi di mana kebanyakan orang akan mengutuk nasib atau menyalahkan Tuhan, Ayub justru tersungkur dan menyembah. Apa rahasia kekuatan Ayub ini? Rahasia yang pertama adalah kesadaran akan hakikat diri atau kerendahan hati. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar, telanjang juga aku kembali. Ayub menyadari bahwa pada dasarnya ia tidak memiliki apa-apa. Segala sesuatu yang ia miliki, harta, kedudukan, bahkan keluarga, bukanlah miliknya secara permanen, melainkan titipan. Ketika kita menyadari bahwa kita datang ke dunia dengan tangan kosong, kita belajar untuk tidak menggenggam dunia terlalu erat. Rahasia yang kedua adalah mengakui hak mutlak Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini adalah pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Ayub tidak melihat kehilangan itu sebagai kebetulan atau sekedar nasib buruk. Ia percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Jika Tuhan berhak memberi, maka ia juga memiliki hak yang sama untuk mengambil. Ayub tidak memandang Tuhan hanya sebagai mesin pemberi berkat, tetapi sebagai Tuan atas hidupnya. Rahasia yang ketiga adalah ibadah yang tidak bergantung pada keadaan. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagian yang paling luar biasa adalah kalimat penutupnya, terpujilah nama Tuhan. Pujian Ayub tidak lahir dari rasa bahagia, tetapi dari rasa hormat yang dalam. Ia memuji Tuhan bukan karena keadaan hidupnya sedang baik, tetapi karena Tuhan itu baik. Apapun keadaannya, Ayub membuktikan bahwa hubungannya dengan Tuhan tidak didasarkan pada apa yang Tuhan berikan, melainkan pada siapa Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apa yang bisa kita renungkan, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Ada beberapa poin penting yang menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran yang pertama adalah kesadaran akan status pinjaman, stewardship. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang juga aku kembali. Kita sering merasa memiliki nyawa, kesehatan, keluarga, dan harta kita. Namun nats firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa kita hanyalah pengelola, bukan pemilik. Semua yang ada pada kita adalah pinjaman dari Tuhan. Jika kita menyadari ini, kita tidak akan terlalu sombong untuk memilikinya, dan tidak akan merasa hancur total saat kehilangan. Karena sejak awal itu memang bukan milik kita.
Poin yang kedua yang menjadi pelajaran bagi kita adalah mengakui kedaulatan Tuhan yang mutlak. Kalimat Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil adalah pengakuan bahwa Tuhan adalah otoritas tertinggi. Seringkali kita hanya mau menerima bagian Tuhan yang memberi, tetapi menolak atau marah saat Tuhan yang mengambil. Merenungkan ayat ini berarti bertanya pada diri sendiri, apakah aku hanya mengasihi Tuhan saat Dia memberi? Apakah aku tetap mengakui kebaikannya saat Dia mengizinkan kehilangan terjadi? Tuhan tetaplah Tuhan, baik saat tangannya terbuka untuk memberi maupun saat tangannya tertutup. Poin yang ketiga yang menjadi pelajaran bagi kita adalah ibadah yang tidak bersyarat atau unconditional worship. Ayub menutup kalimatnya dengan terpujilah nama Tuhan. Inilah ujian iman yang sesungguhnya. Apakah pujian kita kepada Tuhan bergantung pada berkat-Nya? Ayub membuktikan bahwa karakter Tuhan tidak berubah meskipun keadaan kita berubah. Tuhan tetap layak dipuji dalam lembah kekelaman, sama seperti saat di puncak gunung. Apakah ibadah kita selama ini adalah bentuk transaksi? Aku memuji supaya diberkati, atau bentuk relasi? Aku memuji karena Engkau adalah Tuhanku. Poin yang keempat yang menjadi pelajaran bagi kita pagi ini adalah melepaskan genggaman pada dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini mengingatkan kita akan kepanaan manusia. Kita datang tanpa membawa apa-apa dan pergi tanpa membawa apa-apa. Apa yang sedang kita kejar mati-matian hari ini? Apakah itu sesuatu yang bisa dibawa saat kembali nanti? Merenungkan nats ini mengajak kita untuk lebih fokus mengumpulkan harta di surga, karakter, iman, dan kasih, daripada sekedar menimbun apa yang akan kita tinggalkan di dunia. Poin yang kelima yang menjadi pelajaran bagi kita adalah menemukan kedamaian di tengah kedukaan. Saudara-saudara terkasih, Ayub tidak menahan rasa sakitnya. Ia mengoyak jubah dan mencukur rambutnya, tetapi ia tetap percaya, mengatakan terpujilah Tuhan saat kehilangan. Bukan berarti kita tidak boleh menangis atau bersedih. Ayub berduka, namun ia tidak berdosa dengan menuduh Tuhan berbuat kurang patut. Renungkanlah bahwa di tengah air mata ada kedamaian saat kita berserah pada rencana Tuhan yang lebih besar, yang mungkin belum kita pahami saat ini. Karena itu nats ini tidak mengajak kita untuk menjadi tidak berperasaan, melainkan mengajak kita untuk memiliki akar iman yang lebih dalam daripada badai apapun yang menerjang. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini, doa saya, harapan saya, Bapak Ibu diberkati Tuhan, Bapak Ibu termotivasi untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dan ibadah kita adalah wujud syukur, wujud terima kasih kita atas kebaikan Tuhan. Dan biarlah ibadah kita bukanlah sebuah transaksi dalam hidup kita dengan Tuhan. Kita beribadah karena diberkati Tuhan, bukan itu, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati, memotivasi kita semua untuk terus maju mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya, amin.